Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini kita akan membahas soal tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022 berdasarkan pengalaman rekan-rekan yang telah lulus. Seperti yang kita ketahui bahwa tes substantif menguji mahasiswa mengenai kemampuan dasar literasi dan numerasi dan juga soal-soal penguasaan konten bidang studi PPG yang dipilih. Adapun untuk soal penguasaan konten, jumlah soalnya adalah 70 soal dan waktu pengerjaannya adalah 90 menit. Sedangkan untuk soal literasi, jumlah soalnya adalah 15 soal dan waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Dan untuk soal numerasi, yaitu jumlah soalnya 15 soal dan waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Sebelum ke soal nomor 1, silakan HP-nya di landscape agar terlihat jelas dan juga terbaca dengan jelas soal-soal berikut ini. Soal nomor 1 akan disajikan berupa gambar, yaitu tentang berapa lama tidur yang kita dibutuhkan, dan di situ ada keterangan-keterangannya. Yang perlu kita pahami adalah keterangan-keterangan dari gambar seperti pada soal, dan juga kita wajib membaca soalnya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata, biasa disebut mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil tidur lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Dan tentunya jawabannya adalah kekurangan tidur. Nah, itu adalah salah satu contoh soalnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Masih dengan gambar dan juga ilustrasi yang sama. Dan kita harus menjawab dari berdasarkan ilustrasi dan gambar di atas. Adapun pertanyaannya adalah penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam dalam semalam atau per malam. Nah, berdasarkan dari data-data yang kita baca, kita harus bisa menjawab apakah A. Serangan jantung, diabetes, insulin, ataukah stroke. Nah, sekali lagi silakan di landscape layar HP-nya agar bisa melihat informasi dan juga bisa membaca soal dengan jelas. Dan silakan juga untuk mengisi jawaban di kolom komentar. Karena ini adalah contoh soal yang dibagikan oleh rekan-rekan kita yang telah mengikuti seleksi ataupun tes substantif pada tahap pertama yang lalu. Silahkan dijawab dari pertanyaan tadi, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Apakah serangan jantung, diabetes, insulin, ataukah penyakit stroke? Nah, itu silahkan dijawab. Kita lanjut ke soal literasi berikutnya. Nah, soal literasi tidak jauh dari soal-soal yang panjang, yaitu tentang bacaan-bacaan. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Pada saat usaha besar sedang dalam tren melambat, pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB UMKM cukup stabil. Tidak memandang latar belakang dan pendidikan seseorang, setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memulai bisnis usaha UMKM. Agar masyarakat tertarik dalam usaha UMKM, pemerintah menurunkan PPh final dari 1% menjadi 0,5. Sehingga pelaku usaha UMKM tidak merasa terlalu diberi ataupun dibebani pajak.
Nah sobat, bagi kamu yang berencana untuk memiliki UMKM sendiri, kamu bisa memulainya dengan modal kecil loh. Terdapat banyak jenis UMKM yang bisa kamu jadikan referensi untuk merintis usaha bidang kuliner, merupakan salah satu jenis UMKM yang menguntungkan dan selalu laris. Bisnis kuliner juga memiliki banyak kategori seperti makanan ringan, minuman, sampai dengan makanan pokok. Semua usaha kuliner memiliki potensi yang bagus karena kuliner banyak dicari oleh masyarakat. Terlebih yang tinggal di kota besar. Walaupun demikian, keberhasilan menjalankan UMKM tetap tergantung pada bagaimana kamu memasarkan produk dan berinovasi. Nah, pertanyaannya adalah, dari informasi tersedia di atas, kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat tertarik dalam usaha UMKM? Dan tentu jawabannya adalah pemerintah menurunkan pajak final dari 1% menjadi 0,5%. Jadi berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang telah melakukan tes sebelumnya, soal-soal tes substantif literasi, kita dituntut untuk membaca informasi sebanyak mungkin dan juga kita wajib memahami informasi apa yang ada dalam bacaan tersebut, sehingga rekan-rekan bisa berlatih sering membaca dan juga cepat dan tepat memahami sebuah bacaan agar bisa cepat mengerjakan soal dengan waktu yang efektif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Disajikan sebuah puisi dan wajib kita pahami. Mari kita baca bersama. Lilin kecil dan sinar kegelapan. Seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapku. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Tatkala malam datang membawa kegelapan, hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh kasih, menepis lara, mendamaikan hati dan menyejukkan cinta. Nalarku membahana lagi setiap kali mengartikanmu. Langkahmu laksana embusan angin datang dan pergi, meruntuhkan daun cemara yang hidup damai di tangkainya. Perlahan sinarmu redup dan pergi meninggalkanku dalam gelap. Dengan mata tapi tak kuasa melihatmu. Sepasang telinga pun tak mampu mendengar bisikanmu. Kini rinduku berjuang pada bias-bias bayangmu. Dengan senyuman dan sedikit tawa menambah luka. 1000 sinar pun tak mampu menggantikanmu. Sejuta kenanganmu kini menyiksa kesendirianku. Dalam gelap ku coba melangkah sendiri. Lilin kecilku, ku rindu akan sinar kedamaianmu. Nah, adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Apakah A. Sinar lilin itu tidak banyak, B. Lilin itu membawa harapan, C. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara, D. Langkah lilin itu laksana embusan angin, atau E. Lilin itu dapat menerangi dalam kegelapan. Nah, silakan rekan-rekan coba menjawab di kolom komentar dan nanti kita akan samakan jawabannya. Selanjutnya adalah contoh soal numerasi. Disajikan sebuah gambar gunung dengan keterangan yang ada. Badan Geologi, Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter,
maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut dari puncak gunung adalah. Nah, silahkan rekan-rekan diamati gambarnya dan juga dihitung, dan tidak boleh lebih dari 2 menit. Jika nilai dari akar 3 adalah 1,73, maka puncak gunung adalah apakah A, B, C, D, ataukah E? Silakan dihitung, waktunya 2 menit dan bisa di stop dulu untuk penghitungannya. Dan rekan-rekan, nanti saya akan jawab untuk soal ini di kolom komentar. Nah, jika sudah menghitung, kita lanjut ke soal berikutnya. Disajikan sebuah diagram dan juga di sini ada keterangan sistem penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia terbagi menjadi jaringan tetap yaitu kabel dan nirkabel dan jaringan bergerak yaitu seluler. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia menggunakan jaringan telekomunikasi yang berbasis pada kabel. Namun mobilitas yang tinggi serta kebutuhan akan akses informasi yang cepat dan akurat telah menggeser pilihan mode telekomunikasi yang digunakan masyarakat Indonesia. Nah, coba dilihat grafiknya. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan penggunaan telepon seluler, nirkabel, dan kabel di Indonesia. Mari kita amati grafiknya. Nah, setelah rekan-rekan mengamati grafiknya, di situ ada keterangan. Namun demikian, dari tahun 2000 sampai 2007 banyak penggunaan telepon seluler dalam juta dapat didekati dengan model fungsi fx sama dengan 1,3x kuadrat ditambah 1,6x ditambah 3,7 dengan x sama dengan 0. Merepresentasikan tahun 2000. Banyak pengguna telepon seluler di Indonesia akan mencapai angka 78,6 juta pada tahun berapa. Nah, silahkan dihitung dan juga diisi. Nanti jawabannya bisa kita samakan di kolom komentar. Nah, rekan-rekan, itulah kurang lebih gambaran soal literasi dan juga soal numerasi untuk tes substantif PPG Prajabatan. Memang soal-soalnya cukup rumit dan belum lagi nanti ditambah dengan 70 soal penguasaan konten, yaitu sesuai dengan materi ataupun mata pelajaran yang dipilih pada PPG Prajabatan. Untuk soal-soal penguasaan konten kita akan bahas di video berikutnya. Saya doakan diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga diluluskan. Terima kasih, sampai jumpa.